Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah, gitu ya. Ini adalah bab yang kedua di dalam menerangkan fadilah, ya, keutamaan la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan hanya Allah semata, ya. Qala al-Faqihani anna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzili tunfil faqra. Ya, bermula telah berkata al-Imam al-Faqihani bahwa melazimkan dzikriha, yakni menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika masuk ke dalam rumah, ya, melazimkan menyebut la ilaha illallah inda dukhulil manzili, ketika masuk ke rumah, ya, manzil, ya, masuk ke dalam rumah. Tunfil faqra, itu dapat menghilangkan, dapat mengusir kefakiran, ya. Jadi melazimkan mengucap la ilaha illallah inda dukhulil manzil, ketika masuk rumah, tunfil faqra, itu dapat menafikan, ya, dapat menghilangkan, mengusir yang namanya kefakiran, ya, kefakiran. Jadi bisa jadi amalan nanti miskin, ya, dilazimkan pada saat tiap kali masuk ke dalam rumah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Waqad warada anna man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Dan sungguh telah warid, yakni satu hadis berarti, ya, bahwa man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, wa maddaha, dan dia bentangkan itu, ya, bentangkan, dipanjangkan, maknanya dia biasain tuh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dibiasakan sama dia tuh, maka hudimat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair, ya, akan dihancurkan baginya, yakni bagi orang yang membiasakan mengucap la ilaha illallah, itu bagi dirinya akan dihancurkan arba'atu alafin, sebanyak 4.000
dzanbin, dosa minal kabair, daripada dosa yang besar-besar. Ya. Jadi kalau kita membanyakan sholat sunnah, ya, maka nanti akan menghapuskan dosa yang kecil-kecil. Tapi dalam hadis yang warid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan membiasakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan dihancurkan bagi orang tersebut 4.000 dosa minal kabair, yang gede-gede, dosa yang besar-besar, begitu. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan sembarang kalimat, karena memang kalimat itu tauhid, ya, urusannya sampai perkara iman, begitu. Maka siapa orang yang lepas la ilaha illallah di dalam dirinya, maka dikhawatirkan hilang keimanannya, gitu. Ya, takutnya hilang keimanannya. Banyak kalau kita lihat keterangan yang lain, bahkan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa orang yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Ini kan kalau kita lihat dari konteks mengucap la ilaha illallah kan cuman asalkan dia pernah mengucap gitu, walaupun sekali. Walaupun hadis yang lain ada nanti man qala fi akhiri hayatihi, di akhir umurnya, di akhir hidupnya. Tapi juga hadis yang mengucapkan sekali aja dalam hidupnya la ilaha illallah masuk surga, ada yang begitu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya fadilah, keutamaan la ilaha illallah ini nggak main-main gitu ya. Besar ya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Qalu, maka mereka bertanya, ya, ini para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair, seandainya tidak ada bagi orang tersebut sesuatu minal kabair, nggak punya dosa besar, gimana ya Rasul? Kan Nabi sampaikan membiasakan mengucap kalimat la ilaha illallah, begitu, ya, akan dihancurkan baginya 4.000 daripada dosa yang besar-besar. Nah, ini sahabat tanya, ya Rasul, seandainya orang yang membiasakan mengucap kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah itu nggak punya dosa besar, gimana? Ya, apa yang akan diberikan buat dia? Qala, maka Nabi menjawab dengan sabdanya, yufaru li ahlihi wali jiranihi, ya, rawahu al-Bukhari, intaha Sanusi, ya. Maka jawab Nabi begini, yufaru li ahlihi, akan diampuni bagi dosa keluarganya. Coba, seumpama dia nggak punya dosa besar, sedangkan orang tersebut melazimkan la ilaha illallah, bagaimana? Maka akan diampuni dosa keluarganya, wali jiranihi, dan juga bagi tetangganya kebagian juga, ya, dengan karena dia mengucap la ilaha illallah, begitu, ya, mengucap kalimat la ilaha illallah, membiasakannya, maka akan diampunin 4.000 dosa besarnya. Kalau nggak punya dosa besar, maka akan kebagian diampunin dosa keluarganya, wali jironihi, dan juga tetangganya kebagian juga. Tentunya tetangga juga tetangga yang beriman, ya, keluarga juga keluarga yang beriman kebagian juga. Rawahu al-Bukhari, ya, telah meriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Bukhari. Intaha, selesai itu, ya, Sanusi, oleh Sanusi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatil badri.
Man qala kulla yaumin, siapa orang yang mengucapkan tiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan hanya Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mi'ata marratin, 100 kali sehari, ya, diucapkan 100 kali sehari. Maka jaa yaumal qiyamah, akan datang orang tersebut pada hari kiamat nanti, wa wajhuhu, sedangkan wajah orang tersebut kal qamari lailatil badri, yakni seperti bulan pada malam purnama. Ya, indah nggak? Indah, ya, terang. Ma ma'nal badri ay at-tamami, yakni seperti bulan yang sempurna. Ya, bulan yang sempurna, wa huwa, ya, lailatu arba'ata asyar, yakni malam 14. Kan bulan kalau terang-terangnya malam berapa? 13, 14, 15, 3 hari ini terang. Makanya ada kesunatan kita itu ada puasa, namanya puasa Ayyamul Bid namanya, ya. Ayyamul Bid apa? Hari putih. Ya, hari putih. Kenapa dikatakan hari putih? Karena pada saat malam tersebut bulan lagi putih-putihnya. Makanya namanya Ayyamul Bid, puasa sunnah hari bid, hari putih. Kenapa? Karena bulan lagi putih-putihnya, yakni bulan lagi tamamnya, sempurna-sempurnanya bulan purnama. Makanya kalau kita kayak mau masuk Ramadan atau masuk Syawal, itu kan suka ngeker tuh. Ngeker apa tuh? Ngeker hilal. Apa hilal? Hilal itu bulan baru. Ya, dilihat bulan baru. Yang kelihatan bukan bulan yang bulat begitu, cuman sepitik doang. Ya, baru cikalnya bulan begitu. Itu permulaan tanggal 1 tuh. Nanti masuk hari-hari berikutnya bulan mulai naik lagi. Ya, pada saat bulan itu naik, bulan kealingan tuh sama matahari. Maka pada saat itu jadi bulan sabit. Nah, gitu untuk kita, ya, sabit. Nanti naik hari lagi, maka ada namanya bulan separuh, setengah. Nah, nanti pada saat masuk tanggal 13, 14, 15 itu bulan naik bulat, bulan kelihatan sedang terang-terangnya, yang dikatakan Lailatul Badri, ya, bulan purnama. Itu pada malam 13, 14, 15. Itu sunnah puasa itu. Ya, namanya puasa Ayyamul Bid, puasa hari putih. Ya, jangan salah jangan salah paham, jangan salah kaprah. Ada orang puasa hari putih lagi apa? Lagi mutih. Mutih, nggak makan nasi, yang putih-putih nggak makan garam, bukan gitu, bukan, ya. Puasanya puasa biasa. Jadi dinamakan Ayyamul Bid, hari putih, karena bulan sedang putih-putihnya, ya, bulan sedang putih-putihnya. Nah, nanti orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dia lazimkan tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiap hari diucapkan 100 kali. Maka nanti datang orang tersebut di hari kiamat, sedangkan wajahnya kal qamari lailatil badri, seperti rembulan di malam purnama, terang gitu. Ya, terang, wajahnya terang. Kan ada yang namanya al-ghurul muhajjalun, dia bekas tanda wudu. Itu juga sudah membuat terang nanti orang yang rajin wudu di alam dunia, di hari kiamat nanti terang wajahnya. Bahkan Nabi itu nanti ngenalin umatnya itu dari al-ghurul muhajjalun, ya, asar bekas wudunya nyala-nyala nanti. Wudu yang di wajahnya di dunia, nanti di akhirat nyala terang. Yang di tangannya nyala terang semuanya, yang di kaki nyala terang semuanya. Ya, yang usap kepalanya terang semuanya. Itu Nabi nanti kenalin umat dari situ. Tambahan lagi yang melazimkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali sehari, tambah terang lagi wajahnya seperti rembulan di malam purnama, begitu, ya. Mudah-mudahan termasuk kita orangnya, ya, insyaallah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri, seutama-utama zikir, la ilaha illallah, yakni kalimat la ilaha illallah. Ada gitu ya sekalian, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu karena la ilaha illallah utama zikir, ya, afdalu dzikri la ilaha illallah. Kenapa? Yakni li annaha kalimatut tauhidi, karena bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu kalimatut tauhid, ya, kalimat tauhid, kalimat pengesaan kepada Allah. Itu namanya kalimatut tauhid, kalimat pengesaan kepada Allah. Wa tauhidu la yumathiluhu syai'un, sedangkan tauhid itu, ya, tidaklah ada yumathiluhu, permisalan kepadanya, syai'un, oleh sesuatu, ya, tidak ada. Dalam kalimat yang lain itu tidak menunjukkan tauhid. Subhanallah tidak menunjukkan tauhid. Alhamdulillah tidak menunjukkan tauhid. Bahkan Allahu Akbar saja tidak menunjukkan tauhid. Tapi dalam kalimat la ilaha illallah di sini menunjukkan tauhid, ya, tauhid gitu. Ada orang pengen masuk Islam, ya, yang diucapkan subhanallah astaghfirullah, jadi nggak? Tidak, karena kalimat tauhid itu pentakriran, ya, pentakriran, mesti ada takrir gitu, takrir, menyatakan tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah melainkan hanya Allah. Itu takrir gitu, ya, takrir. Iya, mesti takrir, takrir, pengucapan takrir gitu. Ya, nanti dengan hatinya itu dituntut, ya, dituntut. Jadi wa tauhidu la yumathiluhu syai'un, ya, dan tauhid itu tidaklah ada permisalan kepadanya oleh sesuatu, enggak ada yang lain, bandingnya enggak ada. Tauhid itu utama. Wali anna laha ta'tsiran fi tathhiril batini, dan karena bahwa baginya, yakni bagi kalimat tauhid itu, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ta'tsiran, menjadi satu bekas atau satu athar, satu jejak, fi tathhiril batini, di dalam mensucikan batin. Itu kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, nanti itu batin kita akan terasarkan, akan terbekasi, ya, di dalam pensuciannya. Yang ngucap mulut, yang bersih hatinya gitu. Maknanya itu ada ta'tsir, ya, itu namanya ta'tsir, asar, ada jejaknya, ada bekasnya. Yang mengucapnya itu lisannya, tapi yang menjadi bersih dan suci hatinya gitu, ya, hatinya. Kenapa begitu? Wali annal imana la yasihu illa biha, karena bahwasanya keimanan itu la yasihu, tidak sah keimanan, ya, tidak menjadi sah keimanan, illa biha, kecuali dengannya, yakni dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah, ya, tidak menjadi sah keimanan kecuali dengan menyebutkan kalimatut tauhid la ilaha illallah gitu. Mana? Oh, kelewat ya. Iya. Oh, maafin. Ya, wali anna laha ta'tsiran fi tathhiril batini, dan bahwasanya, ya, baginya, yakni bagi kalimat tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, ta'tsiran, menjadi bekas, menjadi athar, fi tathhiril batini, di dalam mensucikan batinnya. Fayufidu, ya, fayufidu, maka
akan menjadi faedah gitu ya, memberikan manfaat nafyal alihati kepada penafi kepada penolakan alihah. Alihah ini Tuhan-Tuhan yang banyak. Jadi kalau kita sudah menyatakan tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah, itu akan memberikan faedah nafyal alihah, ya, yakni penafian, penolakan kepada alihah, Tuhan yang lain, nggak ada. Ya, sebab kenapa? Pada kata dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Berarti dia menafikan semua Tuhan-Tuhan yang orang lain akuin selain Allah. Dia nafikan semuanya. Tidak ada. Hanya Allah semata. Nah, gitu. Ya, itu manfaatnya, faedahnya. Biqaulihi, dengan ucapannya la ilaha, tidak ada Tuhan ya yang patut disembah temannya. Wa yuthbitul wahdaniyata lillahi ta'ala, dan itu menjadikan penetapan al-wahdaniyah, yakni kepada pengesaan lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala semata. Ya, itu penetapan tuh di hatinya itu, menafikan alihah, semua Tuhan yang ada. Ya, si fulan bilang Tuhannya itu kuat, hebat, jago. Si fulan bilang Tuhannya ini hebat, jago, tapi bukan Allah. Karena dia menyatakan tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, berarti yang lain ternafikan sama dia, nggak ada. Berarti dia bisa bilang Tuhan ente salah, Tuhan ente salah, Tuhan ente salah, Tuhan saya yang benar, gitu. Nah, itu secara otomatis pada saat orang itu mengucapkan la ilaha illallah, memberikan faedah kepada penafian ya, penolakan kepada sekalian alihah ya, Tuhan-Tuhan yang lain, yakni yang selain Allah gitu, yang selain Allah nafikan. Biqaulihi, dengan ucapannya illallah ya, melainkan hanya Allah, itu bentuk penafian kepada Tuhan yang lain. Wa ya'udu dzikru min dhahiri lisanihi ila batini qalbihi, dan akan kembali dzikir itu, yakni dzikir la ilaha illallah, min dhahiri lisanihi, dari zahir lisannya, ila batini qalbihi, kepada batin hatinya. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memang yang menyebut lisannya, zahir lisan yang bergerak ya, lisannya yang bergerak, tapi akan kembali dzikir itu ila batini qalbihi, kepada batin hatinya ya, akan masuk ke dalam batin hatinya, begitu. Makanya kalau orang ya sampai akhir hayatnya dia mengucap la ilaha illallah ya, itu udah khalal jannah, masuk surga dah, gitu. Yakini saja masuk surga. Karena memang ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sesuatu yang menjadi ya tolak ukur, acuan ya, walaupun terkadang ada orang nggak kedengeran ngucap la ilaha illallah di hayatnya gitu ya, kita juga nggak boleh suudon, oh berarti ini ahli nar, nggak begitu juga. Bisa jadi hatinya berbicara. Makanya kalau mengucap kalimat la ilaha illallah ini nggak seperti kalimat yang lain. Orang kalau jenazah lagi sekarat itu lidahnya keluh ya, berat buat ngomong tuh, berat. Tapi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini bibir nggak mesti gerak, bisa ngomong. Coba deh, bibir nggak mesti gerak tapi bisa ngomong nih, la ilaha illallah gitu, nggak pakai begitu ya, la ilaha illallah, seperti kita hanya menghembuskan angin dari dalam badan kita, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya nggak kalau Muhammadun Rasulullah ini pentakrir ya, artinya ini sebagai takrir saja, pengakuan, tapi nggak disebutkan, nggak mesti disebutkan dalam hadis itu pada saat wafat akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup la ilaha illallah. Kalau pakai Muhammadur Rasulullah ini pentakrir, di awal aja udah cukup, di awal. Ke orang syahadat kan
komplit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di awal saja. Tapi kalau di akhir hayatnya nanti orang itu yang dikatakan hanya la ilaha illallah. Iya, karena kenapa? Selain pengakuan kepada Tuhan yang esa ini Allah, mengucapkannya mudah. Iya, makanya kali kalau lagi talqin orang meninggal, itu kita aja la ilaha illallah. Kalau kayak Muhammadun Rasulullah, ya Muhammadnya bibir pakai mesti gerak lagi. La ilaha illallah. Kalau berat juga, Allahnya saja. Allah, Allah gitu. Cukup udah begitu. Ya, makanya besar daripada keutamaan la ilaha illallah. Bibirnya yang gerak, tapi kembalinya ke dalam hati. Wali annal imana, karena bahwasanya keimanan itu la yasihu illa biha, ya tidaklah akan menjadi sah, ya tidak sah keimanan itu illa biha, kecuali dengannya, yakni dengan la ilaha illallah, ayakni ma'a Muhammadun Rasulullah, ya yakni kalimat Muhammadun Rasulullah ini yang menggandeng la ilaha illallah dalam takrir, ikrar, bil ikrar, ya untuk pengakuan kita. Makanya dikatakan walaisa hadza fi ma siwaha minal adzkar, dan tidak ada yang seperti ini nih, ya yang menggandeng ya Muhammad Rasulullah, ya fi ma siwaha, pada apa-apa yang selainnya, yakni selain la ilaha illallah, minal adzkari, daripada sekalian zikir-zikir. Ada nggak Allahu Akbar Muhammadun Rasulullah, ya, atau Subhanallah Muhammadun Rasulullah? Yang menggandeng kalimat ini hanya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini karena pentakrir, ya, pentakrir sebagai satu pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah Ta'ala semata, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini makanya kita nanti kalau kita masuk pada ranah ya Muhammadun Rasulullah, ini pemanaannya nanti ada panjang. Ya, ini apa? Kita beriman bima jaa bihi min Rasulillah, beriman juga dengan segala apa yang datang dari Rasulillah, baik min qaulin au fi'lin gitu, baik dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi, semuanya kita mesti imani, mesti percayain. Nah begitu. Ini kalau di kitab Kasyifatus saja tuh, ya Syekh Nawawi termasuk yang panjang lebar menjabarkan tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi afdhalu dzikri la ilaha illallah, ya. Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Ini dan seutama-utama doa yakni alhamdulillah, ya mengucapkan kalimat alhamdulillah, segala puji yang tertentu bagi Allah, ya puji yang tertentu bagi Allah. Sudah, wa afdalu du'ai alhamdulillahi wallahu a'lam bishawab.